Sosok Ustadz Arifin Ilham beserta 3 istri yang kerap tampil harmonis sempat menjadi perhatian masyarakat kala itu. Kini, semenjak almarhum Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia, tentunya kini banyak orang yang bertanya-tanya seperti apa hubungan para istri almarhum seperti Umi Yuni, Umi Rania, dan Umi Fema beserta anak-anak mereka. Terlihat harmonis walau harus berbagi suami kala itu, hingga belakangan ini tak tampak kebersamaan mereka. Lantas, seperti apa hubungan ketiga istri almarhum Ustadz Arifin Ilham kini? Dan seperti apa sikap Umi Rania sang istri kedua terhadap istri pertama dan istri ketiga? Beberapa waktu lalu, Umi Rania sendiri sempat terseret masalah hukum hingga harus menjalani sidang di pengadilan karena digugat oleh Yayasan Az-Zikra terkait bisnis madu. Kini akhirnya gugatan itu telah dicabut. Benarkah Umi Rania dan Yayasan Az-Zikra sudah melakukan islah yang dihadiri oleh semua keluarga termasuk Alvin Faiz? Dan seperti apa hebohnya kabar Alvin Faiz yang diduga menarik mobil pemberian almarhum Ustadz Arifin Ilham yang selama ini dipergunakan anak Alvin Yusuf bersama mantan istrinya Larissa Chow, hingga kemudian dikabarkan kembali bahwa mobil tersebut justru diberikan kepada istri barunya, Henny Rahman. Lantas, seperti apa sebenarnya masalah ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Almarhum Ustadz Arifin Ilham memang menjadi salah satu sosok pendakwa karismatik di tanah air. Namanya begitu besar, tapi sang ulama telah berpulang pada Mei 2019 lalu, di mana almarhum meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker getah bening yang menggerogoti tubuhnya. Sebelum meninggal dunia, ayahanda Alvin Faiz ini diketahui memiliki 3 istri, yaitu Umi Yuni, Umi Rania, dan juga Umi Fema. Ketiganya pun sempat menjadi sorotan lantaran begitu harmonis walau harus berbagi suami. Umi Yuni dan Umi Rania pun sempat mengungkapkan kebahagiaannya saat Ustadz Arifin Ilham pulang pasca menjalani pengobatan dari Malaysia dan disambut begitu banyak jamaah pada Januari 2019 lalu. Namun, pasca Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia, ketiga istri almarhum justru tak tampak lagi menjalin kebersamaan hingga kabarnya Umi Rania pun kini tak lagi tinggal di Az-Zikra. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Hari ini adik Maru ikut naik kuda? Iya. Alhamdulillah. Bidadari yang pertama, bidadari yang kedua. Ikhwah fillah, jangan main-main dengan poligami. Walaupun itu syariat Allah, tapi harus berhati-hati dengan hukum Allah. Daripada bercerai, anak jadi korban, istri jadi korban, cukup 1 istri saja. Tapi kalau bisa damai seperti ini 2, bagaimana sayang? Alhamdulillah. Sayang? Alhamdulillah. Maka itu jauh lebih utama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu karena mereka semuanya sayang sama Ustadz. Mereka sayang sama Ustadz, sangat mengharapkan kehadiran beliau. Kemudian Ustadz juga sangat dirindukan oleh semua jamaah zikir ya. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah bahagia. Semua itu kan berkat Allah subhanahu wa ta'ala dan doa-doa semua. Umi pribadi sih merasa baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa ya. Kalau Uminya, karena memang ya nggak ada masalah apa-apa. Ya kalau Umi pribadi sih baik-baik aja, alhamdulillah ya. Berjalan normal seperti biasa. Dan langkah yang Umi ambil ketika almarhum wafat adalah Umi mendatangi gitu kan, terus belajar ilmu dengan para
ustazah, ustadz, kiai, habaib gitu kan. Supaya apa? Supaya ya namanya juga wanita ditinggal sama suami orang yang dicintai kan ya. Supaya kalbunya ini terisi kembali dengan kata-kata hikmah, air-air surga yang indah. Jadi kan kuat, kembali lagi kepada Allah gitu kan. Itu aja sih. Kalau Umi pribadi anak-anak, alhamdulillah normal, bahagia, baik-baik saja. Kalau untuk pribadi yang istri pertama dan istri ketiga, Allah alam, mungkin bisa ditanyakan langsung. Urusan pribadi Umi ya lebih baik jangan di publik, biar Umi sama Allah aja yang tahu. Yang pasti doain aja agar Azikra lebih baik lagi, agar keluarga almarhum ini menjadi lebih baik lagi. Anak-anaknya semuanya menjadi penerus para nabi dan rasul. Dengan istri-istri beliau ya sangat akur sekali ya. Bahkan saya melihat dulu semasa beliau hidup ada kajian keluarga itu 1 minggu sekali, itu berkumpul semuanya. Istri-istrinya saat itu waktu yang saya perhatikan ada baru Kayuni dan Kak Rania ya, dan 2 istri. Sebelum ada yang ketiga itu sangat akur sekali, dan saya merupakan orang yang iri melihat keakuran dan keadilan yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham saat itu. Jadi nggak ada masalah untuk poligami beliau ya, itu sangat jadi teladan buat para ustadz. Kalau beliau itu luar biasa ya, saya sangat terinspirasi dengan beliau itu, bahkan saya jadikan teladan itu pada istri-istrinya baik sekali ya, dari cara memperlakukannya, pemanggilan, memanggil sayang, ayang. Terus kalau dibilang adil, sangat adil beliau itu. Jadi adil itu tidak harus sama rata, tetapi juga adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Jadi memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dengan istri pertama seperti apa, istri kedua seperti apa. Bahkan itu sangat ya rukun sekali, saya perhatikan itu nggak ada masalah apapun. Bahkan kajian-kajian keluarga, semua keluarga kumpul dari istri pertama, istri kedua, anak-anaknya ada. Itu saya ngelihat jadi teladan buat saya, itu sangat lebih baik punya istri 2 akur daripada istri 1 berantem terus. Kata beliau kan gitu dulu. Ya, semenjak almarhum Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia, banyak orang yang tentunya penasaran seperti apa hubungan para istri almarhum beserta anak-anak mereka. Meski dalam beberapa waktu belakangan muncul adanya pemberitaan yang kurang sedap di tengah putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham Alvin Faiz yang diterpa oleh banyak masalah, nyatanya sikap mengejutkan justru diuntai oleh Umi Rania yang mendoakan Umi Yuni dan juga Umi Fema saat mengadakan safari dakwah. Sama bapak-bapak di belakang, berani kamu sama mama pakai rok dulu, baru kamu berani sama orang dimarahin, apalagi suaminya sendiri. Astagfirullah. Beliau 1, 2, dan ketiga baru beliau balas. Akhirnya Rasulullah langsung pergi membilang, tapi ketika kamu marah, baru malaikat pergi dan masuk syaitan. Almarhum sih bilang gini aja, sayang ketika nanti ayang itu bisa membawa kemaslahatan untuk orang banyak, maka lebih baik ya ayang lakukan gitu aja. Karena kan memang kita ini hidup ini kan ya gimana sih cara kita ini bermanfaat untuk yang lain gitu kan. Nah alhamdulillah responnya juga pada baik, dan mereka banyak minta, Umi gitu kan kita bareng yuk kesini, ya udah silakan. Alhamdulillah, jadi ya memang mungkin keinginan beliau kan, harapan beliau ya, dan juga banyak sahabat-sahabat, umat-umat juga mungkin yang rindu gitu kan dengan sosok beliau, mungkin dengan hadirnya istri beliau ke mana, keliling safari dakwah mengobati rindu beliau, rindu jamaah kepada beliau. Awalnya rumah ini kan karena memang kita dimulai dari lingkungan yang terdekat dulu kan ya, karena emang rumah Umi dulu memang di sini di Azikra, maka Ramatama ini Bismillah dimulai dari pemukiman Azikra ini sendiri gitu. Nanti langsung kita ke depannya ke yang terdekat, atau yang memang ntar memanggil kita seperti itu sih. Intinya ada kegiatan sosial juga lah yang memang bermanfaat. Kita ini manusia tempatnya khilaf dan dosa, dan manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu kan. Ya Umi harap ujian cinta Allah ini menjadikan kita menjadi lebih baik lagi di mata Allah ya. Jadi di mata Allah bukan di mata manusia, tapi di mata Allah. Jadi jadikan muhasabah, oh aku ini mungkin ditegur sama Allah seperti ini karena ini, dan karena ini gitu kan. Hanya Dia sama Allah yang tahu gitu kan. Kita doakan semoga mereka tiga-tiganya ini, dan juga Umi ya kan, dan Umi Yuni, Bunda Fema, juga keluarga Azikra, dan kita semua umat Islam
Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang memang benar-benar seutuhnya mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Yang benar-benar hidup itu kita manfaatkan untuk taat. Untuk gimana sih menjadi diri yang lebih baik. Udah cukup, stop. Kita tutup lembaran yang lalu, kita buka lembaran yang baru. Jangan lagi saling menghujat, jangan lagi saling pro sana pro sini. Ayo kita merangkul untuk menjadi lebih baik, untuk kemaslahatan umat bersama, untuk kemaslahatan umat Islam juga, dan untuk Azikra. Mohon doanya. Sempat terseret masalah hukum, yakni digugat oleh Yayasan Azikra terkait bisnis madu, serta pada akhirnya gugatan itu pun dicabut. Benarkah Umi Rania dan Yayasan Azikra sudah melakukan islah yang dihadiri oleh semua keluarga, termasuk kedatangan Alvin Faiz? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Belum lama ini, gonjang-ganjing tudingan dugaan kejanggalan di keuangan Azikra hingga meminta Alvin Faiz untuk audit memang sempat membuat heboh publik. Secara mengejutkan, istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, Umi Rania Bawazir pun sempat menjalani sidang gugatan merek dagang Azikra, yang mana ternyata dilayangkan oleh Yayasan Azikra saat di bawah pimpinan Alvin Faiz sebagai Ketua Dewan Pembina sebelum ia mengundurkan diri. Namun, selang beberapa waktu, tiba-tiba dikabarkan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. Ya, kami juga kaget karena ada gugatan. Ketika kami cek, ternyata yang menggugat itu adalah yayasan. Sedangkan itu adalah masalahnya masalah haki, merek, mungkin pribadi ya. Karena usaha masing-masing ahli waris. Kalau nggak salah ya, 2 bulan yang lalu. Proses sidang yang pertama, sidang yang kedua, nah ini sidang yang ketiga. Nah, kita tahu dari media, laporan dari orang juga loh. Jadi tidak ada surat pemberitahuan ke kita, memang ini pengadilan niaga. Nah, kita dapat, ternyata ini sidang ketiga, maka kita penuhi panggilan itu. Kecewa ya pasti kecewa, kenapa? Ini kan jadi efeknya jadi besar, jadi terkesan kok ini keluarga jadi saling membawa ke ranah hukum, sedangkan bisa dibicarakan. Dan kalau di depan kayaknya baik-baik saja gitu. Kecewanya di situ aja. Saya juga kaget, belum tahu, tapi begitu tahu yang menggugat itu adalah yayasan, atas nama yayasan. Jadi madu itu usahanya almarhum untuk menopang yayasan, menopang operasional masjid, menopang kegiatan dakwahnya beliau. Makanya saya sempat kaget juga kenapa yayasan dibawa untuk menggugat hal pribadi. Yang pertama alhamdulillah dicabut, jadi cepat selesai masalah-masalah keluarga ini. Sebenarnya saya juga kan dari kemarin menyampaikan bahwa kaget juga ketika ada gugatan ini masalah keluarga dibawa keluar, sehingga menjadi berita yang negatif menurut saya, membawa efek kemana-mana. Nah alhamdulillah setelah kemarin islah, ada komunikasi antar keluarga, maka langsung ada pencabutan. Tapi hari ini tutup, jadi suratnya sudah selesai, akan dicabut insya Allah Senin. Ulama sudah menasihati harus mengedepankan kekeluargaan dan nama baik almarhum dan perjuangan dakwah almarhum di Majelis Azikra. Nanti kita akan musyawarah ini kan belum, baru sebatas komunikasi lewat WhatsApp ya. Nanti kita akan musyawarah keluarga, nanti kita akan konferensi pers juga biar clear semua. Ya Umi Rania ini melanjutkan, jadi almarhum itu wafat, ahli waris itu melakukan musyawarah apakah ingin melanjutkan atau memproduksi sendiri. Maka sebagian ahli waris memproduksi sendiri dan membuat merek sendiri. Yang lama tidak, yang lama mau diputus. Maka yang kita lanjutkan yang lama karena kita sudah pengalaman dan sudah tahu kualitas
izin resmi hakinya dan lain-lain sebagainya. Proses sidangnya seperti biasa di persidangan. Walaupun udah ada pencabut. Ya, nanti kan pembacaan akta pencabutannya itu di persidangan. Terkait kehebohan yang menyeret nama Azikra, Amer, adik Alvin Faiz dan Umi Rania, istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, mengungkap fakta bahwa telah dilakukan islah yang dihadiri oleh semua keluarga, termasuk Alvin Faiz, di mana digelar di Yayasan Azikra. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi pembahasan saat pertemuan tersebut? Ya, alhamdulillah kita bertemu bersama di sana, kita musyawarah untuk kebaikan ke depannya. Kita bicara, kita makan-makan bareng, kita lebih ke silaturahmi bareng, kita lebih ke saling sapa, kita lebih ke duduk bareng, ngobrol aja, lebih ke situ. Ada Bang Alvin kemarin. Oh, kalau misalnya kita bicara salah, siapa sih yang nggak pernah salah? Siapa sih yang nggak pernah dosa? Artinya kita semuanya kita ini punya salah. Tapi alhamdulillah Mama, Umi, Bunda itu mengajarkan kepada anak-anaknya kalau kita punya salah, kita minta maaf. Kalau saling salah, saling memaafkan. Karena siapa tahu kita masuk surga gara-gara saudara kita. Insya Allah begitu. Artinya yang namanya silaturahmi kembali, alhamdulillah senang banget. Yang artinya kita buka semuanya, kita baik-baikan semuanya, kita makan bareng lagi. Alhamdulillah senang banget. Ini musyawarah keluarga untuk mempersatukan visi misi, melanjutkan perjuangan almarhum, sehingga kita tidak mudah terpecah belah. Akhirnya banyak mudarat, banyak hal-hal negatif kan. Lebih baik kita bersatu untuk kemaslahatan umat, untuk marwah Azikra tadi. Ayo kita sama-sama yang punya ide ini, yang punya kegiatan apa, kita gabungkan untuk kemaslahatan umat, sehingga kita bersatu, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk doa yang terbaik. Insya Allah sudah clear semuanya, tidak ada lagi saling gugat-menggugat, semua kita keluarga bersatu. Insya Allah. Ya, karena memang dari zaman almarhum masih hidup pun beliau selalu mengedepankan musyawarah. Dan waktu beliau belum wafat pun, memang kan ketiga istrinya sudah ada usaha masing-masing kan. Yang itu melatih, kata almarhum, ketika abang nanti wafat, kalian sudah bisa berdiri sendiri. Dan abang meminta dan berharap saling mendukung. Keluarga besar Azikra kini dikabarkan telah menjalani islah. Lantas, seperti apa hebohnya kabar Alvin Faiz yang menarik mobil pemberian almarhum Ustadz Arifin Ilham yang selama ini dipergunakan anak Alvin Yusuf bersama mantan istrinya Larissa Chow, hingga berujung mobil tersebut justru kabarnya malah diberikan kepada istri barunya Henny Rahman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sementara itu, perhatian publik kembali menyorot anak sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Pasalnya, setelah bertemu dengan Yusuf putranya bersama Henny Rahman sang istri baru di Bandung, Alvin dikabarkan mengambil kembali mobil yang dipergunakan oleh Larissa Chow bersama Yusuf. Netizen pun kian heboh karena mobil yang ditarik kembali oleh Alvin tersebut justru kabarnya diberikan kepada Henny sang istri baru. Ya nggak juga kan, artinya kan ya Bang Alvin yang nyupir begitu. Ya artinya kalau ada keperluan bisa dipakai. Tapi Bang Alvin lebih sering pakai mobil yang satunya begitu. Artinya kalau yang pasti ada keperluan, ya mobil lain tentu dipakai begitu. Soal mobil, oh iya, kalau misalnya saya tahu Amer, mobil itu Cici minjem ya, Cici minjem mobil itu untuk antar Yusuf begitu. Nah sekarang kemarin saat kita ke Bandung, Bang Alvin sekaligus ini pakai mobilnya. Nah kemudian nanti ke depan pasti kok yang namanya Bang Alvin sayang
sama anaknya, Bang Alvin sayang sama Yusuf, yang artinya nanti keperluan Yusuf nanti insya Allah juga Bang Alvin penuhi. Kalau misalnya setahu Amar itu bukan seperti itu, tapi mobilnya itu memang untuk Bang Alvin begitu. Ingat banget Amar dulu Amar juga naksir mobil itu keren nih mobilnya Abi gitu. Tapi waktu itu Abi ngasih ke Bang Alvin, wah aduh Bang Alvin dapet ya, alhamdulillah dipakai ya Bang Alvin ya, yang bener ya. Setahu Amar waktu itu untuk Bang Alvin begitu. Jadi kalau kabar seperti itu setahu Amar itu tidak benar, kira-kira begitu. VW itu mobil kesayangannya Ustadz Arifin Ilham. Lantas seperti apa Amir Azikra menjelaskan tentang kebenaran kabar tersebut? Benarkah mobil yang dimaksud adalah mobil kesayangan almarhum ayahanda tercintanya? Uniknya, tak butuh waktu lama pasca Alvin dikabarkan menarik mobilnya, pihak Larissa mengunggah foto mobil barunya di sosial media. Benarkah hal ini untuk menyindir Alvin? Sudah ada ini ya di snapgramnya itu ya. Iya, kalau misalnya Larissa beli mobil baru untuk anaknya, Masya Allah bagus sekali untuk keperluan anaknya. Tapi insya Allah ke depannya pasti kok yang namanya Bang Alvin sayang sama anaknya, sayang sama Yusuf. Insya Allah keperluan Yusuf yang lainnya pasti kok insya Allah Bang Alvin penuhi begitu. Jadi jangan sampai ada snapgram, jangan sampai ada satu snapgram yang justru malah memojokkan satu pihak, kan belum tentu dia seperti itu. Walaupun sudah berpisah, tapi Amar yakin pasti Bang Alvin bukan sekedar berpisah tapi meninggalkan tidak. Setahu Amar, Bang Alvin adalah ayah yang baik, ayah yang sayang sama Yusuf begitu. Artinya kan masa harus disampaikan juga keluar bahwasannya nanti kita beli mobil juga ya buat Yusuf, kan artinya kan tidak harus seperti itu. Intinya insya Allah Bang Alvin sayang sama Yusuf, artinya apapun keperluan Bang Alvin, apapun keperluan Yusuf, insya Allah nanti Bang Alvin penuhi. Anak-anak iya, Alvin bertanggung jawab. Ada standarnya nggak? Ada minta nominal nggak? Oh enggak ya, itu antara Alvin dengan saudara Larissa yang sudah menyepakati. Jadi kita tidak berhak tahu itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.